Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah dari hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Sebelum kami menikmati peristirahatan kami, Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya oleh karena tuntunan Roh Kudus jugalah kami boleh mendapat urapan, demikian juga tempat dimanapun kami berada. Kami diberikan pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11 yang menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Judul renungan bagi kita, jadikanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah proklamasi kerinduan Allah yang menjadikan langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa karena ketaatan dari Yesus Kristus sampai mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan dia di atas segala sesuatu yang ada di sorga maupun di bumi. Ia menyatakan bahwa setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah yang adalah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah artinya? Apakah hanya suatu sebutan yang diberikan kepadanya? Apakah artinya ditinggikan pada posisi sebagai Tuhan? Jabatan Tuhan mungkin biasa saja pada zaman kita sekarang. Namun pada zaman Tuhan Yesus mempunyai nilai yang begitu menentukan. Kita terbiasa dengan jabatan-jabatan seperti jabatan raja, diktator, presiden, kaisar, komandan, dan pemimpin. Jabatan Tuhan yang dipangku oleh Yesus Kristus memiliki 4 makna yang sangat dalam. Yang pertama, kepemilikan. Yang kedua, wibawa. Yang ketiga, kedaulatan, dan yang keempat, kuasa. Keempat hal ini dirampung dalam jabatan Tuhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus karena 3 hal yang ada pada dirinya. Yang pertama, Yesus Kristus ditinggikan sebagai Tuhan karena pribadinya. Ia anak Allah tanpa dosa. Ya Allah dalam bentuk manusia.
Ia hidup sebagai Allah yang dibatasi oleh keterbatasan tubuh manusia. Ia dicobai seperti kita, tetapi tidak berdosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yang kedua, Yesus Kristus ditinggikan sebagai Tuhan karena apa yang ia telah lakukan. Ia mengampakkan keilahiannya. Saya ulangi, ia mengampakkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang manusia. Ia menjadi hamba manusia. Ia menderita olokan, rasa malu, dan mati disalibkan. Ia lakukan semua karena kasihnya kepada manusia. Namun ia hidup selamanya karena ia bangkit dari antara orang mati. Apa yang telah ia lakukan bagi manusia membuatnya layak menerima jabatan Tuhan. Jabatan yang hanya ia sendirilah yang layak menerimanya. Filipi 2 ayat 8-11. Yang ketiga, Yesus Kristus ditinggikan sebagai Tuhan karena apa yang ia dapat lakukan. Karena ia mati untuk dosa kita, maka ia dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Karena ia telah mengalahkan maut dan kematian, maka ia dapat memberikan pada kita hidup yang kekal. Karena ia mati dan bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya, maka ia dapat menuntun kita pada jalan yang ia kehendaki kita menjalaninya. Kita harus menyadari wibawanya atas waktu kita dan atas talenta kita. Ia berhak atas apapun yang kita miliki. Jadikanlah Yesus Kristus Tuhan atas hidupmu. Semakin kita menyerahkan diri kita kepadanya secara utuh, maka semakin kita menemukan hidup yang berarti dalam kebebasan penuh dalam rohnya. Dan tiap orang yang dipimpin rohnya adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, sehingga kami tetap berjalan pada jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beristirahat.